Oke Bang Rio dan pihak dari ini Miss mungkin bisa dijelaskan gimana sih mungkin bisa sampai ada berita yang sedang ramai itu. Oke, mungkin dimulai dari Mbak Melisa ya, kuasa hukum kita ya. Ya, jadi kemarin seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita udah lapor terkait dengan dugaan adanya pelecehan terhadap para finalis Miss Universe Indonesia. Jadi ada dugaan terhadap undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, di mana tanggal 1 Agustus lalu mereka mengalami yang namanya body checking. Ya, body checking ini tidak pernah ada di dalam rundown acara, tetapi mereka diperlakukan tidak manusiawi, tidak berjaga, jadi mereka sebagai tidak menghargai nilai-nilai mereka sebagai perempuan. Ditambah lagi ini dilakukan oleh di dalam kontestasi kecantikan yang cukup luar biasa. Ya, kita semua tahu Miss Universe ini nanti siapapun yang memenangkan Miss Universe ini akan dipilih dalam kancah internasional Miss Universe ya, gitu. Jadi kami merasa para korban yang mengalami tindak kekerasan ini masih mengalami yang namanya trauma, kekhawatiran, karena dari beberapa orang ini informasi 30 finalis semuanya dilakukan body checking. 5 dari mereka menyampaikan informasi ke kami, mereka difoto. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman ini worry, khawatir, overthinking, apakah fotonya tidak pernah ditransmisikan kepada orang lain, apakah fotonya itu seperti apa kan jadi banyak. Dan ini kita serahkan kepada pihak berwenang untuk melacak kira-kira sudah sejauh apa motifnya, kenapa kok bisa terjadi, bahkan CEO-nya pun tidak pernah tahu ada agenda body checking. Ini kan luar biasa. Ini perusahaan sekelas apa yang mengurus urusan Miss Universe sampai urusan body checking bisa dilakukan sebodoh itu. Tidak ada privasi sama sekali. Dan alhamdulillah teman-teman ini mau speak up ya, mau menyampaikan dan mengadu apa yang dialami oleh mereka kepada Mbak Seli selaku PD ya, Principal Director, sehingga ini bisa terungkap. Mario terkait dengan pengunduran yang Mario sendiri, seperti apa, karena banyak pihak netizen bilang ketika Mario memutuskan mundur jangan sampai lepas gitu. Bagaimana mungkin bisa Jangan sampai apa? Iya, jangan kasus ini jangan dilepas gitu aja. Oh ya, jadi gini, sebenarnya kemunduran saya dari Miss Universe Indonesia ini sebenarnya bukan karena kasus ini awalnya. Jadi saya memang kontrak saya sudah habis. Jadi saya menyampaikan rasa terima kasih saya atas tergabungnya saya di sana selama 8 bulan karena banyak sekali pengalaman indah juga di sana. Jadi saya sebenarnya memposting itu tidak bermaksud untuk memancing kontroversi atau apapun, karena bisa dicek kata-katanya itu sangat-sangat damai ya, nggak ada unsur-unsur yang memancing gitu sebenarnya. Tapi beberapa hari kemudian kita langsung ya, saat itu juga langsung ada berita-berita black campaign di belakang kita yang mengatakan kalau kita berdua ini keluar dari Miss Universe karena kita adalah pelaku pelecehan seksual ini, padahal bukan. Jadi memang kita sudah habis masa kerja kita dan kita tidak mau melanjutkan lagi bekerja di Miss Universe ini karena memang kita mau melanjutkan karir kita aja gitu. Sebenarnya standar body checking itu seperti apa sih? Standar body checking, jujur saya pernah tanya ke sahabat saya yang juga punya ajang kecantikan, tapi tidak ada body checking seperti itu. Ya, jadi ini emang body checking ini di kontrak pun tidak ada, di rundown acara pun tidak ada, dan tidak diinfo pula kepada anak-anak. Jadi anak-anak diinfo hari itu hanya fitting. Ketika masuk ke ruangan yang cuma dibatasi oleh banner itu, ternyata disuruh dibuka semua gitu. Ternyata disuruh body checking. Itu anak-anak shock banget, kaget. Kasih tahu manfaatnya untuk apa? Dikasih tahu nggak manfaatnya untuk apa body checking? Sebenarnya body checking itu manfaatnya untuk buat nanti kita saat bikin ke internasional biar dilihat tubuh kita kekurangannya itu apa. Nanti akan misalnya contoh ada luka di kaki atau luka di tangan, nanti pihak organisasi akan bikin misalnya treatment untuk menghilangkan luka itu. Seperti itu sih tujuan dari body checking.
Tapi yang kemarin kami alami itu benar-benar detail sekali sampai membahas tentang area private kami, dan itu benar-benar membuat kami sangat shock dan mental sekali. Batasannya seperti apa sih? Sedikit ya, Mas. Batasannya maksudnya batasannya apa gitu? Sebenarnya batasan body checking harusnya kita masih tetap memakai pakaian dalam ya. Tapi kemarin kami benar-benar diperlakukan tidak baik, tidak diomongin dengan baik-baik. Kami dimarahi, dibentak untuk membuka bagian pakaian dalam kami yang atas. Lalu kami juga disuruh angkat kaki dan disuruh melakukan berbagai pose dan difoto. Jadi itu benar-benar saya sebagai di sini first timer dan dunia pageant, ini kompetisi pertama saya benar-benar shock, dan first impression saya di dunia pageant ini benar-benar shock sekali. Tapi saya tambahin lagi ya, kejanggalannya adalah itu kan karantina dilakukan selama 2 minggu ya. Ada apa? Kenapa kok ya body checking dilakukan 2 hari menjelang grand final? Kalau memang untuk memperbaiki sesuatu, kayaknya dalam waktu 2 hari mau bikin apa dengan body checking itu gitu. Tambah lagi dari awal tidak pernah ada studi jelas terkait mau dilakukan body checking. Sehingga ini kami melihat niat jahatnya terlihat dari tidak dilakukan di dalam agenda itu secara resmi, tidak terbuka dari awal, karena mereka kan juga punya keluarga. Mana ada orang tua yang mau anaknya diperiksa di hadapan laki-laki gitu kan, pasti nggak ada yang terima. Jadi mereka jangan menganggap ini hanya 30 orang atau hanya mereka beberapa orang yang mau sekali, tapi ini adalah korbannya. Korban itu adalah pendukung mereka juga pasti tidak akan terima. Orang tua, keluarga, lingkungan terdekat pasti tidak akan terima. Sehingga tanggung jawab moral mereka pasti lebih besar, baik terhadap keluarga ataupun terhadap kedepannya. Mereka punya passion di bidang kecantikan, jadi jangan sampai kedepannya dianggap seluruh kontestasi kecantikan akan seperti itu. Dan itu kan ada bentakan juga untuk Ya itu nanti dalam proses hukum ya Mbak ya, nanti akan ditentukan oleh korban-korban ini apa-apa saja kekerasan baik verbal maupun tidak kepada mereka. Nanti kami akan informasikan lebih jauh. Ya? Dari Bang Rio sendiri, Iya. kalau bukan abang yang fotografernya, terus berarti siapa nih? Ya ini dia, saya mau klarifikasi lagi bahwa yang memotret badan anak-anak ini itu bukan saya. Kebetulan saya tidak ada di lokasi pada saat kejadian tersebut. Saya lagi ada di atas. Kita kan melakukan bootcamp ini, karantina di dalam sebuah hotel, dan saya lagi sedang berada di kamar. Begitu saya mendapat komplain dari anak-anak ini bahwa mereka di foto-foto telanjang, saya langsung turun untuk memastikan apakah benar ini terjadi, dan saya ingin memastikan bahwa foto-foto itu harus dihapus gitu. Nah, tapi mungkin di luaran sana ada terdengar kabar bahwa kita adalah pelakunya. Jadi ini ada misleading information, ada black campaign lah dari pihak-pihak yang tidak senang sama kita gitu. Oke. Ada lagi? Rio, dari Mas Rio sendiri ada nggak? Ini kan yang baik nanti. Ya. Aku mbak untuk menutup balik. Kalau untuk menutup balik sih tidak, saya cukup mengklarifikasi saja karena kemarin kan kita sudah buat preskon. Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan duduk permasalahannya dan juga kejadian itu seperti apa. Saya rasa netizen sama masyarakat juga udah cukup pintar ya. Saya karir saya selama 19 tahun di dunia fotografi belum pernah saya foto bugil atau melakukan pelecehan seksual. Jadi saya nggak mungkin mencoreng pekerjaan saya sendiri menurut saya. Untuk sementara ini tidak ada karena belum ada pernyataan resmi dari pihak tersebut bahwa sayalah yang melakukan itu, belum ada. Tapi dari belakang mereka melakukan black campaign seolah-olah kita keluar karena melakukan pelecehan itu. Nah, kemudian beban moral saya juga karena kebetulan Provincial Director Bali dan Jawa Barat ini adalah sahabat saya. Dan ini kebetulan yang menjadi korbannya adalah anak-anak mereka juga dari daerahnya mereka. Makanya saya mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini gitu. 10 ya, tetapi karena masih ada beberapa yang di luar kota, maka yang sampai saat ini sudah bertemukannya ada 3 orang gitu. Tapi sudah berkomunikasi via media, telepon, WhatsApp, itu sudah ada juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka semua akan bisa hadir ke sini dan menyampaikan kepada teman-teman semuanya, memberikan kesaksian kepolisian bahwa dirinya juga sebagai korban. Makanya tadi yang disampaikan oleh Rita sama Rati,
mudah-mudahan teman-temannya yang lain yang 30 orang ini juga mau membuka apa namanya kebenaran, speak up terkait dengan yang dialami. Itu bukan hanya urusan karena tidak menang, enggak, mau menang mau kalah it's okay, karena kan namanya kompetisi, tetapi ini sudah merusak gitu. Ini sudah menodai niat mulia mereka mau masuk ke dalam ajang Miss Universe. Artinya LP-nya sudah jadi atau Sudah dong, sudah ada laporan. Ini dalam waktu dekat akan ditetapkan siapa orang yang bisa di labelin tersangka. dari kamu sendiri konten kaget nggak sih ajang segede ini tuh terjadi hal seperti ini? Sangat kaget ya, especially di sini kita belum dikasih konsen ataupun ada briefing sama sekali tentang body checking. Jadi waktu kita sebagai finalis disuruh nyebut fitting karena evening gown yang tadi itu harus disiarin jadi harus disensor, tapi dalam realita malah kita disuruh untuk menanggalkan semua busana. Jujur sangat kaget dan tidak mengenai acara sebesar ini berkoordinasi sesama otoritasnya kurang. Apalagi yang merugikan sebagai finalis, sebagai wanita, kita di sini yang tadinya mau berkarya untuk Indonesia, mau mengharumkan Indonesia, tapi malah dilihatnya sebagai objek. Apa yang berpengaruh banget buat kalian berdua? Apa yang berpengaruh banget kejadian ini buat kalian para korban? Untuk kita berdua, especially yang ada di sini, kita merasa bahwa masih kepikiran terus ya, apalagi di dalam bilik kecil itu ada banyak sekali orang yang otomatis melihat kita semua tanpa busana, dan apalagi ada CCTV juga yang kita tidak tahu apakah itu nyala atau enggak. Kalau kakak sendiri? Sebenarnya saya sedih karena ini adalah kompetisi pageant pertama saya, dan saya shock sekali karena mendapatkan impression yang seperti ini. Jadi saat itu seperti yang tadi Rati bilang, benar, kita di dalam ruangan yang sangat sempit tapi tidak private sama sekali. Tidak ada pintu dan kita mendadak hanya dibilang akan fitting evening gown, tidak ada bilang body checking. Dan saat kita masuk, kita tiba-tiba disuruh body check. Di sini sangat ramai, ada beberapa pria juga yang keluar masuk dan stay dari awal sampai akhir. Dan di situ kami juga agak dijudge, body shaming, dan beberapa finalist juga dipotong. Dan di sini saya mau clearing juga bahwa semuanya di sini adalah korban. 30 finalis Miss NUID itu adalah korban juga. Dan juga saya mau clearing di sini banyak yang menyalahkan Koryo dan Ko Eldun yang ada di situ. Kita di sini bisa membuktikan, kita sebagai saksi di sana tidak ada Koryo dan Ko Eldun yang ikut memfoto. Koryo dan Ko Eldun itu sebagai orang yang justru untuk meng-clearing kasus ini setelah beberapa jam setelah kasus sudah dicek itu. Jadi saya harap ke depannya teman-teman finalis juga, teman-teman kita mau untuk speak up dan jujur kepada netizen, kepada media tentang apa yang kami rasain, karena ini mengenai mental kita juga dan hak kita sebagai wanita. Terima kasih. Sempat ada penolakan nggak sih dari kalian berdua, terutama yang ada di sini? Dan setelah adanya penolakan itu, apa yang terjadi? Sebenarnya saya sempat menolak karena saat disuruh melepaskan pakaian busana saya, lalu pakaian dalam bagian atas saya disuruh buka karena saya merasa di situ ada banyak pria, jadi saya menutup bagian atas saya. Namun saya dibentak dan dimarahi karena mereka bilang, kamu ini bagaimana cerita nanti untuk dikirim ke ajang internasional bagaimana? Di sana kamu akan tidak berbusana di depan banyak orang. Lalu di sana saya tertekan karena dilihat banyak orang dan saya takut itu masuk dalam penilaian. Maka dari itu saya hanya bisa diam, tidak bisa menolak lagi dan mengikuti alur body checking. Lalu saya disuruh angkat kaki satu untuk dicek bagian kaki, lalu bagian bawah saya yang private dibahas terus-terusan. Jadi di situ saya benar-benar kita overthinking banget dan sangat kena mentalnya. Berarti ada sedikit intimidasi ya saat kejadian? Ya, jadi mereka itu kan di bawah relasi kuasa, ya kan? Ketika ditodong seperti itu mau gimana gitu. Jadi netizen nggak bisa menggiring opini bahwa kenapa nggak nolak loh. Kalian kalau di posisi mereka gimana, di bawah relasi kuasa udah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Udah mencoba menolak juga tetap aja gitu.
Kalau kamu sendiri gimana? Hah? Yang sempat menolak dan Menolak. apa kemudian yang terjadi? Jadi saat itu saya merasa sangat tertekan. Jadi cuma kelihatan dari raut muka saya kalau saya tidak nyaman dan sangat risih. Namun kita dikasih tahu kalau misalnya tenang aja kok, cowok-cowok di sini berpeluang menang. Tapi kita kan sebagai wanita melihat mereka sebagai pria, kita sangat tidak nyaman seperti itu. Apalagi kalau dari pengalaman saya juga diintip bagian bawahnya walaupun mengenakan pakaian dalam. Itu yang sangat tidak nyaman. Jadi sebenarnya sampai sekarang juga masih ada overthinking tentang apa yang mereka pikir tentang badan kita. Apalagi kita kan passionnya di beauty industry. Jangan sampai kata-kata mereka menghancurkan apa yang kita sudah bikin. Bentakannya kayak gimana sih? Ngeluarin kata kasar atau seperti Katanya ada bentakan pas Jadi menolak. untuk tidak malu dan harus membuka semuanya. Baik kita berdua kan sebenarnya menolak untuk membuka bagian atas karena kita pikir nggak ada fungsinya sebenarnya untuk melihat bagian atas. Dan di situ ya seperti yang saya katakan dan kita ternyata juga kalau di internasional bisa lebih parah. Dan ini adalah hal yang normal di industri melakukan body shaming sampai seperti ini. Saat itu mungkin kita berdua sangat tertekan dimana kita tidak bisa fully menolak karena ini juga bagian dari karakter dan bagian dari penilaian. Thank you. Kakak sendiri terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan melihat kasus ini? Ya harapannya ya, karena saya juga punya sahabat yang punya ajang kecantikan juga, saya udah konsultasi, udah tanya, ternyata tidak ada dilakukan body checking. Jadi berarti ini kan bukan suatu kewajiban gitu, dan ini memang mendadak ditodongkan kepada anak-anak ini ya. Semoga dengan terangkatnya kasus ini ya kan tidak akan terjadi kembali, dan saya harap tidak ada korban lagi ya, karena miris sekali ya saya yang langsung mendengar ketika kejadian perwakilan dari Bali itu 2 anak yang difoto dan nangis-nangis, dan sampai sekarang trauma, sampai sekarang 2 anaknya masih sakit gitu karena kemarin laporan Polda juga mengulang kembali apa yang udah dia rasakan seperti itu. Jadi buat finalis yang lain 30 finalis, please kalian harus berani speak up karena ini bukan hanya tentang kita, tapi ini tentang banyak orang gitu kan, seperti itu sih. Terima kasih. Setelah Penyelenggaranya sendiri dari negara mana? Indonesia Indonesia. Jadi yang di foto ini ada berapa orang yang masuk? 30 30 orang. 30 Foto telanjang. iya, enggak 30 yang di body checking, 5 anak yang difoto. Foto telanjang. 30 body checking telanjang juga, tapi 5 anak yang difoto. pas setelah kemarin melapor, ada nggak itikat baik dari pihak mereka untuk nggak ada? Makanya saya melapor tuh dari tanggal 1 Agustus tidak ada itikat baik, dan saya didesak sama orang tua korban untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Tapi artinya membuka untuk itikat baik dari sang pelaku ini Atau tetap di jalur hukum? Karena sudah masuk jalur hukum ya kita ikutin proses hukum yang berlaku.